Gitu. Ada lagi statistik? Ada yang bingung nggak statistik? Nggak ada? Kayaknya enggak deh, Bu. Udah, mau lanjut. Boleh. Lanjut ke peluang. Boleh. Iya, Bu. Peluang itu yang pertama, sebelum peluang itu kan kalian belajar dulu aturan pencacahan. Aturan pencacahan atau kaidah pencacahan. Aturan pencacahan. Yang pertama nanti ada aturan perkalian. Yang pertama ada perkalian. Sebenarnya kalau perkalian ya nanti ujungnya kalian nggak ada rumus sih, pakai logika sebetulnya. Kayak misalnya gini, dia soal cerita kan yang pakai perkalian. Kamu punya 2 baju, 3 celana. Ada 2 baju, 3 celana. Kamu punya bajunya 2. Celananya ada 3. Kira-kira kalau kamu mau pergi, terus kamu kombinasiin, oh baju ini sama celana yang ini. Ada berapa banyak kombinasi yang bisa kamu buat kamu pakai? Kalau kamu punya 2 baju sama 3 celana. Celananya 3. 6. Gini kan? C1, C2, C3. Berarti bisa pakai baju 1 celana 1, baju 1 celana 2, B1 C3, B2 C1 gitu ya. Nah, ada 6 kan ini totalnya. Nah, nggak mungkin kan kamu cacah satu-satu. Jadi sebetulnya dari mana? Berarti tinggal dikaliin. Jadi kalau kamu punya 2 baju dan 3 celana, berarti tinggal 2 kali 3, berarti ada 6. Kalau kamu punya 2 baju, 3 celana, dan 2 sepatu, berarti ada berapa banyak kombinasi yang bisa dibuat? 12. 12, tinggal dikaliin. Sekarang kalau misalnya ibu punya gini, dari kota A ke kota B ke kota C. Dari kota A ke kota B ada 3 jalan, dari kota B ke kota C ada 4 jalan. Kalau kamu mau pergi dari kota A ke kota C, ada berapa banyak pilihan jalan yang bisa dibuat? 12. 12. Kalau kamu pergi dari A ke B ke C, berarti tinggal 3 dikali 4. Oh, berarti ada 12. Sekarang kalau misalnya kita mau dari A ke B ke C, terus balik lagi ke A. Berarti rutenya gini kan? A, B, C, B, A. Ada berapa banyak pilihan jalan yang bisa kamu buat? 12 kali 12. 12 kali 12. 12 kali 12, 144. Tapi kalau ada syarat, dari A ke B, ke C, ke B, terus ke A, tapi di sini syaratnya, ada syarat, tidak boleh pakai jalan yang sama. Tidak boleh jalan yang sama dengan pas pergi. Tidak boleh dengan jalan yang sama. Ada berapa nih? Jadi ngerti ya? Kayaknya, Bu. Kita satu-satu gini. Dari A ke B ada berapa jalan? 3. 3. B ke C? 4. 4. C ke B? 3. 3. Kenapa 3? Karena itu namanya. Dari B ke C, dari C ke B, 3. Dari B ke A? 2. 2. Kenapa berkurang? Karena kita nggak boleh pakai jalan yang sama. Jadi kalau waktu pergi dari A ke B ada 3, waktu pulang berarti tinggal sisa 2. Dari B ke C ada 4, waktu pulang tinggal 3 pilihan. Nah ini tinggal dikaliin semuanya. Jadi 12 dikali 6, ada 72 jalan. Ngerti ya? Ini nggak ada rumusnya. Sama kayak angka-angka. Kamu kan belajar angka-angka nih. Ini logika semua. Nih. Ini filling slot kan. Kalau misalnya ibu punya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
akan dibuat bilangan 3 angka berbeda. Ada berapa banyak bilangan yang bisa dibuat? Kita bikin 3 kotak kan? 3 angka tuh berarti ratusan kan? Ratusan, puluhan, satuan. Udah belum yang kayak gini? Udah. Ngerti kan? Berarti berapa nih? 7. Ayo, kan udah. 7 kali 6 kali 5. Buat isi ratusannya kamu punya berapa pilihan angka? Oh, 3 angka yang 7 beda. kan? Iya. 7. Puluhannya 6. 6. Satuannya 5. Tinggal dikaliin, berarti ada 210 bilangan. Sekarang, kalau misalnya, jadi ini nggak ada rumus loh ya. Misalnya mau dibuat bilangan 3 angka ganjil, terus harus berbeda. 3 angka ganjil berbeda. Berarti ada yang bersyarat kan? Karena bilangannya harus ganjil. Yang mana yang bersyaratnya? Satuan. Satuannya. Ya kan? Yang membedakan angka ganjil atau genap itu satuannya kan? 123 ganjil. 132 genap. Berarti kan yang membedakan ganjil atau genap tuh angka belakangnya, angka satuannya. Berarti kalau mau jadi angka ganjil, satuannya nggak bisa sembarangan. Berarti kita isi dulu yang bersyaratnya. Berarti angka berapa aja yang bisa ngisi tempat satuannya kalau mau jadi angka ganjil? Ibu, aku izin keluar duluan ya, Bu. Harus Ya. pergi. Makasih, Bu. Dadah. Oke, sama-sama, Cak. Ya, angka berapa aja nih kalau yang dia mau ganjil? Angka berapa aja? 1357. 1357. Ya. Berarti ada berapa pilihan? Ada 4 kan? Nah, yang masuk ke kotak tuh banyak pilihannya. Berarti ada 4 pilihan. Nah, udah pindah ke depan. Ada berapa pilihan angka yang bisa ngisi tempat ratusannya? Tapi syaratnya tetap harus berbeda. Berarti kita punya berapa angka lagi di ratusan? Oh, 6. 6. Betul, 6. Kenapa? Karena di sini 4 pilihan, tapi kan nggak mungkin dipakai 4-4-nya. Pasti yang dipakai hanya salah satu. Mungkin 1, mungkin 3, mungkin 5, mungkin 7. Nah, di depan kan udah bisa semuanya. Jadi dari 7 angka ini, yang dipakai tadi di sini pasti cuma 1, salah satu bilangan ganjil. Jadi di sini tetap 6. Di sini di tengah 5. 5. Udah kaliin, berarti ada 120 bilangan. Kalau misalnya Ibu gini, 3 angka lebih dari lebih dari 500 terus genap berbeda. Ini gimana? Bikin Yang kotaknya dulu kan. Kotaknya dulu. Terus Yang di depan. yang mana dulu? Yang depan. Ya. Depan angka berapa aja? 5, 6, 7. 5, 6, 7. Terus? Yang belakangnya. Yang belakangnya apa aja? 2, 4. Belakangnya 2, 4. Udah, Nak? 6-nya 6. gimana? 6. Udah, tulis. 3, 3. Tapi kan harus berbeda, Nak. Di sini ada 6, di sini ada 6. Gimana kalau sama? Jadi 3 sama 2. Jadi sebenarnya gini, kalau kamu bingung karena ada 2 syarat yang berbeda, terus di sini kan ada yang sama, jadi kamu nggak bisa maksain bikin satu kotak sebetulnya. Kenapa dia sama? Karena di sini sama-sama, di sini butuh angka genap, di sini ada angka genap. Jadi kalau mau, ini dipisah.
Yang aman itu pertama kan yang harus lebih dari 500 itu cuma bisa angka 5, 6, 7 kan di depan. Kita pisah. Di sini 5 sama 7, di sini khusus buat 6. Di sini 2 bilangan. Di sini aman 2, 4, 6, 3 bilangan. Ngerti nggak? Iya. Tengahnya Di 5. tengah berapa bilangan? 5. 5. Berarti di sini nanti ada 30. Nah, sekarang kalau di sini khusus buat 6, berarti di belakang udah nggak bisa 2, 4, 6, tapi hanya bisa 2 dan 4 saja. Karena 6-nya udah dipakai di depan. Jadi di sini tinggal 2 bilangan. Di tengah berapa? 5. 5 juga. Jadi ada 10. Nah, ini dijumlahin. Oh, berarti ada 40 bilangan. Jadi kalau yang nggak bisa sekaligus, nggak usah dipaksain jadi satu kotak. Jadi kamu bisa bikin kotak berkali-kali, tinggal dijumlahin. Sama kayak kalau kamu ketemu angka 0. Hati-hati kalau udah ada angka 0. Kalau misalnya di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5 akan dibuat bilangan 3 angka genap berbeda. Nah, gimana? Yang bikin bilangan ini jadi genap itu berarti satuannya angka berapa aja? Satuannya angka berapa aja? Kalau 0, 2, 4. 0, 2, 0, 2, 4. Berarti kan kalau mau dia jadi genap 0, 2, dan 4. Tapi ada masalah nggak di sini? Apa masalahnya? Ada masalah nggak di sini? Depannya, Iya. depannya boleh 0 nggak? Boleh, soalnya dia nggak nge-specify harus ratusan, jadi boleh. Oh, Ya nggak sih? ya udah, Ibu tambahin, Nak. Nah, jadi ini jangan 3 angka, bilangan ratusan genap deh. Karena biasanya nggak. Sekarang gini, nggak lazim kan sebetulnya ada 0 di depan bilangan. Gitu. Iya, oh iya sih. Oke. Jadi anggaplah syaratnya berlaku. Jadi 0 itu nggak mungkin ada di depan. Gitu. Jadi harus bilangan 3 angka. Artinya kalau udah 3 angka sebetulnya dia udah mengacu ke ratusan sih. Ratusan berarti. Nah, masalahnya lihat. Kalau angkanya 0, 2, dan 4 kamu gabungin di belakang. 0 ini kan bisa kepilih atau bisa tidak kepilih kan. Kalau dia kepilih di belakang, aman kan? Angka yang ke depan hanya tinggal 2 dan 4. Tapi kalau misalnya yang kepilihnya di sini, di belakang itu angka 2 atau angka 4, angka 0-nya berarti masih bisa masuk ke depan, bisa masuk ke tengah. Sedangkan angka 0 ini kan nggak boleh ada di depan, betul nggak? Iya. Nah, jadi kayak gini itu kasus khusus, berarti nggak boleh digabung. Yang bermasalahnya apa? Si angka 0, ya udah kita pisahin 0. Jadi kalau 0-nya ada di belakang, aman. Berarti di depan ada berapa bilangan lagi? 5. 5. Di sini 4. Ada 20 bilangan. Nah, sekarang kita bikin kasus kedua. Kalau di sini bukan 0, tapi angka 2 dan 4. Kan gitu ya? Ada 2 bilangan. Di depan bisa berapa bilangan? 5. Harusnya 5. Tapi kan ada 0. Sedangkan 0-nya boleh nggak di depan? Jadi sini nggak boleh 0. Oh iya, Jadi 4 sini ya? tinggal 4. Di tengah berapa? 5. 5. Di tengah Enggak. 4. 4 juga Iya. ya? Kenapa? Oh, Karena Right. hard 0-nya sudah boleh masuk. Kan tadi kalau dikurangi 1, 3 kan? Tapi 0 di sini boleh masuk, ada 0 di sini. Jadi 4 lagi. Jadi di sini ada 32 bilangan. Totalnya nanti ada 52 bilangan. Ngerti? ngerti, Bu. Ngerti nggak? Jadi itu logika ya. Logika.
Soal apa lagi yang bisa pakai filling slot kayak gini? Soal-soal kayak gini, misalnya di suatu misalnya di kelas akan dipilih ketua, misalnya dari 10 orang, 10 orang akan dipilih ketua, wakil, dan bendahara. Ada berapa banyak pilihan yang bisa dibuat? Kalau kamu mau bikin struktur organisasi, misalnya ada ketua, wakil, sama bendahara. Kira-kira kalau calonnya ada 10, ada berapa banyak pilihan yang bisa dibuat. Jadi kamu bikin filling slot juga bisa. Oh, ini buat milih ketua, ini buat wakil, ini buat bendahara. Buat ketua, berarti ada berapa banyak pilihan orang? Yang bisa jadi ketua ada berapa orang? 10, 10. Yang bisa jadi wakil? 9. 9. Karena udah berkurang kan, udah kepilih ketua. Bendahara? 8. 8. Tinggal dikaliin. Oh, jadi ada 720 pilihan. Atau ada 720 pasangan yang bisa dibuat. Ya, itu soal yang bisa pakai filling slot. Atau ini tuh nanti bisa pakai permutasi. Kamu belajar permutasi kan? Belajar, Bu. Iya, Bu. Sebelum permutasi faktorial dulu deh, faktorial dulu. Faktorial apa faktorial? Udah seru. Tanda seru. 5 tanda seru. Berarti artinya 5, 4, 3, 2, 1. Atau berarti 5 faktorial itu, ini kan berarti 5 dikali, ini bisa jadi 4 faktorial. Jadi bisa berhenti dimanapun ya, sampai angka 1. 0 faktorial itu 1 ya. 0 faktorial itu 1. Itu faktorial. Nah, sama kayak ini kalau soal faktorial. Kalau misalnya ada 3 orang duduk berjajar, ada berapa banyak pilihan duduk yang bisa dibuat. Jadi misalnya 3 orang duduk berjajar. Ada 3 orang, A, B, C, duduk berjajar. Kira-kira ada berapa banyak pilihan duduk yang bisa dibuat. Misalnya ini A, B, C, bisa A, C, B gitu kan. Bisa B, A, C, bisa B, C, A, bisa C, A, B, bisa C, B, A. Gitu kan? Ya. Betul? Jadi kalau ada 3 orang duduk berjajar, berarti ada 6 pilihan. Kan nggak mungkin kamu cacah satu-satu kan? Jadi kalau misalnya 3 orang duduk berjajar, ada berapa banyak pilihan? 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Kalau berjajar. Jadi kalau ada 5 orang duduk berjajar, berarti 5 faktorial. 5 faktorial. Kalau misalnya ibu punya gini, ada 5 orang duduk berjajar, berarti 5 faktorial. Nah, kalau misalnya dari 5 orang ini, 2 orang pacaran, jadi nggak boleh dipisahin duduknya. Ada berapa banyak kemungkinan mereka duduk? 4 faktorial. Terus Karena mereka dihitung jadi 1 ya? Ya. 4 faktorial, jadi kalau 2 bersama, jadi 4 faktorial dikali, ini misalnya A, B, ini BA. Beda kan? Ya, kali Berarti 2. 2 orang yang di dalam kelompoknya itu juga harus dikaliin. Kali 2 faktorial. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Kalau kemungkinan totalnya tadi 5 faktorial. Itu kan ya? Kalau 2 bersama, berarti ini 4 faktorial dikali 2 faktorial. Ngerti ya? Nah, terus kalau misalnya ceritanya 2 orang ini putus. Sekarang dia kebalikannya. Tadinya dia mau bareng-bareng, sekarang dia nggak mau bersama. Nggak mau sampai ketemu duduk bareng. 2 tidak boleh bersama. Gimana caranya? Nggak tahu, Bu. Nah, kalau 2 tidak boleh bersama, tinggal dikurangi aja kemungkinan total, dikurangi kemungkinan 2 orang bersama. Jadi yang tadi, totalnya kan tanpa ada syarat 5 faktorial. 2 bersama yang ini. 4 faktorial kali 2 faktorial. Jadi
tidak bersama itu tinggal total dikurangi 2 bersama gitu. Ngerti? Ngerti, Bu. Siap. Oke. Ini sama kayak bentar. Sama kayak permutasi dulu deh. Permutasi. Rumusnya permutasi kan gini ya. Permutasi N R atau permutasi R dari N unsur. Itu rumusnya masih ingat nggak? N faktorial per N min R faktorial. Ini rumus permutasi. Kamu tahu bedanya permutasi sama kombinasi dulu nggak apa? Kalau permutasi itu urutannya lari. Kalau kombinasi Iya. enggak. Jadi kalau di permutasi itu AB tidak sama dengan BA. Jadi sama kayak mau milih dari 10 orang akan dipilih 2 orang misalnya. Yang dipilih misalnya ketuanya Rizky, wakil Nana. Atau ketua Nana, wakil Rizky. Itu sama atau beda? Beda. Beda. Padahal orangnya sama-sama aja kan. Cuma Nana sama Rizky doang. Tapi kan jabatannya beda. Nah, itu tetap dihitung jadi 2 yang berbeda. Nah, itu berarti masuk ke soal permutasi. AB tidak sama dengan BA. Tapi kalau misalnya dari kelas akan dipilih 2 orang untuk ikut lomba. Yang dipilih Rizky dan Nana. Nana dan Rizky. Sama apa beda? Sama. Sama. Nah, kalau soal yang kayak gitu, itu disebut kombinasi. Kombinasi. Tapi kalau misalnya yang dihitung beda, berarti itu soal permutasi. Nah, kayak ini permutasi. Kayak tadi, yang dari 10 orang akan dipilih 3 untuk jadi ketua sekretaris bendahara itu. Kita pakai permutasi. Nih, berarti kita milih 3 dari 10. Berarti yang masukin ke rumus. 10 faktorial per 7. 10 min 3. Ya, jadi 10 faktorial per 7 faktorial. 10, 9, 8, 7 faktorial. Nah, sama aja kan kayak feeling slot tadi kan? 10, 9, 8. Gitu. Jadi kalau soal yang tadi yang ada jabatannya, kalau kamu lupa pakai rumus permutasi, bisa diganti sama feeling slot yang tadi. Gitu. Ya, kalau soal yang ini tentang yang ada jabatannya soal permutasi itu bisa dikerjain pakai feeling slot. Ya, itu permutasi. Nah, terus ada lagi permutasi siklis. Permutasi siklis. Siklis apa? Siklis berarti bentuknya gimana? Bulat. Kalau siklis berarti bentuknya memutar. Jadi kayak kalau tadi kan duduk berjajar 5 orang, berarti 5 faktorial. Tapi kalau 5 orang ini duduk mengelilingi meja bundar, berarti dia udah siklis. Nah, kalau siklis rumusnya apa? Tahu nggak? Belajar nggak sih? Nggak tahu, Bu. Kalau siklis rumusnya N-1 faktorial. Kenapa dikurang 1? Karena gini, kalau 3 orang aja duduk di meja bundar. Ini A, ini B, ini C. Terus kalau misalnya ibu punya gini, ini A, ini B, ini C. Ini sama apa beda? Beda. Sama. Tinggal kamu putar. Coba, tinggal lihat dari arah mana. Iya kan? Iya. Sama. Sama kan? Kecuali kalau gini, ini kan A patokannya. B itu ada di kanan, kita pindahin B ke kiri. C-nya jadi ada di kanan. Nah, ini baru beda, bener nggak? Oh iya, beda, Bu. Ada lagi nggak selain ini? Nggak ada kan? Kalau 3 orang duduk melingkar, cuma ada 2 susunan duduk. Kenapa? Dari mana? Karena rumusnya jadi N-1 baru difaktorialin. Jadi kalau ada 3 orang duduk melingkar, berarti 3-nya dikurang 1 dulu.
Kenapa 1? Karena harus ada 1 yang jadi kunci. Kayak tadi kita ngelihatnya dari A. Berarti si A-nya jadi kunci. Jadi kalau siklus itu dikurang dulu 1 baru difaktorialin. Jadi kalau misalnya tadi ada 5 orang duduk melingkar. Berarti ada berapa banyak susunan mereka duduk? Totalnya. 4 faktorial. 4 faktorial. Kalau kayak tadi misalnya ada 2 orang harus bersama. 2 bersama. Berarti 3 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Karena itu jadi 1. Kalau 2 tidak boleh bersama. Berarti sama kayak tadi. Ya. Total dikurangi 2 bersama. Jadi 4 faktorial dikurangi 3 faktorial kali 2 faktorial. Itu ya, itu siklis. Ada lagi masih permutasi. Permutasi unsur sama. Belajar nggak yang ada kata malam, matematika? Iya. Itu cuma di latihan soal doang gitu loh, Bu. Kayaknya. Oh iya. Iya. Jadi nggak diajarin. Gitu lah, Bu. So, ini N, ini K, ini L, ini M, dan seterusnya. Ini tinggal diginiin N faktorial, K faktorial, L faktorial, M faktorial, dan seterusnya. Jadi kalau permutasi unsur sama itu ya, jadi intinya gini, kalau misalnya kayak, ada kata malam, mau disusun dibolak-balik, tapi tanpa ada arti apapun gitu ya. Kamu bisa bedain nggak misalnya ini Bu tulis gini, malam, terus malam lagi. Siapa tahu ini tuh M1, ini M2, ini tuh M2, ini M1. Itu dihitung 2 nggak? Dihitung 2 nggak itu? Iya, 2 faktorial di bawahnya, Bu. Nggak, maksudnya gini, kan ini ada 2 huruf M. Ibu hitung 2 ini tuh jadi 2 atas sama bawah tuh jadi 2 susunan yang berbeda. Kenapa? Karena misalnya kan mungkin aja itu M1, ini M2. Terus yang bawah kan itu M2, belakangnya M1. Itu 2 susunan yang berbeda. Betul nggak? Iya. Betul. Emang kamu bisa bedain nggak, Nak? Enggak Yang sih, mana Bu. yang M1, yang mana yang M2? Kalau nggak Ibu kasih indeks. Oh, enggak, Bu. Enggak. Karena nggak akan ada indeks kan sebetulnya. Iya. Kalau nggak ada indeks bawahnya kan berarti kamu nggak akan bisa bedain. Nah kan nanti nggak akan ada indeksnya. Nah jadi kalau gitu gimana? Berarti ini dihitung jadi 1. Nah berarti gimana dong kalau misalnya kita ngitung biar nggak ada yang sama. Biar nggak ada yang sama. Jadi ngitungnya gini. Jumlah hurufnya ada berapa ini? 3. Jumlah hurufnya 5. Oh, Iya. dengan berulang 5 ya. Nah, terus kita ngitung yang huruf-huruf yang samanya KLM-nya. Ini KLM-nya itu unsur-unsur yang berulang. Huruf M ada berapa? Ada 2 kan? Iya. Huruf A ada berapa? Ada 2. Kalau yang satu nggak perlu ditulis. Nah, jadi nanti tinggal gini. Jumlahnya berapa dibagi unsur-unsur yang berulangnya. Jadi 5 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi per unsur yang berulang. Jadi 30. Ngerti ya? Ya, Bu. Jadi tinggal dibagi. Kayak ada sih soal yang ada nih, kemarin nih ada anak yang ngirim soal kayak gini, bentar. Nih, ini gabungan sama feeling slot, sebentar kita cari. Kia. Nah, misalnya gini. Ada soal gini. Nih, kode hadiah kupon belanja suatu toko swalayan berbentuk bilangan yang disusun dari angka 2, 4, 4, 6, 8. Terus ini, jika kupon-kupon tersebut disusun berdasarkan kodenya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka
kupon yang maka kupon dengan kode lebih dari 64.000 ada sebanyak berapa? Ada berapa kupon yang lebih dari 64.000? Ngerti ya? Jadi angkanya cuma itu 2, 4, 4, 6, 8, cuma diputar-putar itu aja. Nah, kira-kira yang lebih dari 64.000 tuh ada berapa banyak kupon? Berarti bikin kotak kan kayak tadi, betul nggak? Ya, Bu. Terus kalau lebih dari 64.000 berarti kemungkinannya depannya bisa 6, bisa 8. Tapi kalau yang 6 juga hati-hati. Kan harus lebih dari 64.000. Berarti nggak boleh 6 terus depannya 2 nggak boleh ya. Jadi kamu bisa bikin kotak berkali-kali. Misal pertama, ini khusus buat 6. Yang keduanya kan harus lebih dari 64.000. Berarti di tengah nggak boleh 2. Kalau nggak boleh 2, berarti kemungkinannya cuma 4 dan 8. Jadi misalnya kita ambil dulu yang 4. Nanti sisanya ada 3 bilangan lagi, betul nggak? Sisa buat ngisi 3 bilangan ini kan ada 2, ada 4, ada 8. Berarti yang ini bisa putar-putar tempat kan? 3 faktorial, betul nggak? Oh, Kayak iya. tadi. Ya, ini nyambung nih. 3 faktorial, berarti ini udah 6. Sekarang kita bikin kemungkinan yang kedua. Kalau di sini 6. Udah, 4 tadi udah. Berarti sekarang kemungkinannya tinggal 8. Kalau di sini 8, nanti di sini ada 3 bilangan. 2, 4, dan 4. Nah, di sini ada unsur yang sama. Jadi kan harusnya 3 faktorial. Karena jumlah angkanya 3. Tapi ada 4 yang sama. Dan kamu nggak akan bisa bedain 4 itu 4 yang mana. Jadi dibagi. Unsur yang samanya 4-nya ada 2. Jadi di sini dibagi 2 faktorial. Jadi 3. Ngerti nggak? Ngerti, Karena Bu. dia punya unsur yang sama. Hah? Ini tuh waktu itu pernah muncul di latihan, cuma aku nggak ngerti caranya. Gini. Jadi kalau ada unsur yang sama dibagi. Karena kamu nggak akan bisa bedain 4 ini tuh 4 yang mana. Jadi kalau ada unsur yang sama dibagi dengan unsur yang samanya. Ngerti ya? Tapi ya sekarang ya. Nah sekarang satu lagi. Ini jadi dicampur sama ini. Nah tadi udah 6 udah, 64 udah, 68 udah. Berarti sekarang tinggal kalau depannya 8. Kalau depannya 8 kan berarti bebas ya 4 angka ini. Tinggal muter-muter aja. 2, 4, 4 sama 6. Nah tapi di sini kan juga sama. Berarti bilangannya ada 4 faktorial, tapi ada unsur yang sama 2, jadi 2 faktorial. Di sini 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, berarti 12. Nah, ditotalin. Oh, berarti ada 21 bilangan. Ngerti? Ngerti, Bu. Oke. Bisa ya. Kalau soal kayak gini mah lebih ke soal SNMPTN sih kalau yang kayak gini. Ini soal SNMPTN. Nah, terus tadi kita udah sampai unsur sama terakhir berarti. Terakhir tinggal unsur sama udah, terakhir kombinasi yang tadi. Sebentar Bu, boleh nanya. Apa? Waktu itu saya ada ngelihat soal yang dia diketahui satu angka kupon yang di bilangan ribuan, terus disuruh cari itu nomor kupon keberapa. Oh ya, Nah, kalau iya, Bu. kupon keberapa berarti nggak masalah. Kamu tinggal misalnya ngitung aja, misalnya gini, si ini tuh angka yang keberapa gitu kan, misalnya ya. Iya. Iya, jadi kamu tinggal ngitung misalnya kayak gini. Hampir mirip kayak gini sih, misalnya angkanya, misal ya, 6, 4, misalnya 6, 4, 2, 4, 8, misalnya gitu kan. Ini tuh nomor kupon yang keberapa gitu kan. Berarti kan pertama kamu ngisi dulu yang pasti depan yang 2 dulu kan, gitu kan. Yang 2 ada berapa? Nah, di sini kan sama, ada 4 bilangan kan, tapi ada 2 unsur yang sama. 4, 4, 6, 8. Oh, berarti ini udah 4 faktorial per 2 faktorial. Itu yang 2. Ngerti nggak? Lanjut, gitu. Ini Bu hapus ya. Misalnya. Oh, berarti jadi ini udah
Tadi 4 faktorial per 2 faktorial tuh udah 12. Nih, udah 12. Yang depannya 2. Belum. Terus lanjut lagi. Sekarang kalau depannya 4. Depannya 4 berarti di sini bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Nah, ini kan nggak ada unsur yang sama, berarti 4 faktorial, ya nggak? 4 faktorial berarti udah 24, betul? Belum, kan kita mau 6. Terus lanjut. Terus ini kalau 6. Kalau 6 kan pasti duluan 2 dulu kan? Kalau ini 2 berarti nanti di sini masih bisa 4, 4, 8. Berarti ini 3 faktorial per 2 faktorial. 3. Belum. Terus kalau ini 6, lanjut berarti pasti 4 kan? Kalau 4 udah gitu kan pasti di sini urutannya pasti 2 dong. Udah 2 pasti 4 lagi. Terus 8. Udah 1 berarti tinggal dihitung. 36, 39, 40. Oh, dia ada di urutan ke-40. Gitu. Dicacah. Ngerti nggak? Oh, ya Bu, ya Bu. Jadi emang dicacah. Dicacah logika. Tapi hati-hati, ada unsur yang sama, ada apa gitu. Jelas ya? Oke, kita balik lagi terakhir ya. Kalau kombinasi tadi ya, AB itu dihitung sama dengan BA. Rumusnya beda sedikit. Kalau kombinasi itu sama permutasi, kalau permutasi N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial, itu bedanya. Dikali lagi R faktorial. Itu kombinasi. Jadi kalau kombinasi itu lebih ke acak sih, lebih ke acak. Jadi kayak misalnya, oh jangan lupa ya, kalau di peluang, kalau ada kata atau berarti artinya ditambah, kalau ada kata dan berarti artinya dikali. Atau tambah dan kali. Jadi misalnya, Ibu punya kotak nih. 5 merah. Jangan 5 laki-laki aja deh. Ada 5 laki-laki sama 3 perempuan di suatu kelas. Akan dipilih misalnya 2 orang. 3 orang aja deh, 3 orang, terus harus 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ada berapa banyak cara milih? Bebas kan ini? 2 laki-laki dan 1 perempuan. Bebas ya. Kalau bebas berarti kita pakai kombinasi. Tadi Ibu bilang 2 laki-laki ini, berarti kamu milih, berarti kombinasi. Milih 2 laki-laki dari berapa laki-lakinya? 5, berarti 5C2. Dan berarti tadi dikali. 1 perempuan berarti milih 1 perempuan dari berapa? Dari 3. Berarti 5C2 dikalikan 3C1. 5C2 ngitungnya bisa? Kalau belakangnya 1, pasti hasilnya yang depan. 3C1, 3. 5C1, 5. 7C1, 7. Kalau sama, hasilnya 1. 5C5, 1. 7C7, 7C7, 1. Kalau belakangnya 2, biar cepat ya. 5, kan angka depannya 5 ya. Udah 5, mundur 1 bilangan, terus langsung dibagi 2. Itu berlaku buat yang belakangnya 2 atau selisih depan belakang 2. Belakangnya 2 atau selisih depan belakang 2. Jadi kalau 10C2, berarti 10 kali 9 bagi 2. 10C8, kan selisihnya 2. Bisa juga 10 kali 9 bagi 2 gitu. Biar cepat aja. Biar nggak usah pakai rumus. Udah, jadi tinggal dikaliin ini. Ini 2. Oh, berarti ada 30 susunan. Terus kalau misalnya mau dipilih 3 orang dengan syarat minimal harus ada 2 perempuan. Berarti kemungkinannya gimana? Kalau harus minimal ada 2 perempuan, berarti kemungkinannya gimana? Berarti 3C2. Lebih dari 1 kan? Ya, Lebih dari 1 kan? Apa aja? Sebutin dulu. Susunannya sebutin dulu apa aja. bisa 1 laki-laki, 2 perempuan. Ya, ada lagi nggak? 3 perempuan. Atau kan? Ya,
atau 3 perempuan. Nah, ini yang tadi Ibu bilang. Kalau dan dikali, kalau ada atau ditambah, berarti dan dikali atau ditambah. 2 perempuan milih 2 dari 3 kombinasi. 1 laki-laki milih 1 dari 5 atau ditambah. Terus 3 perempuan berarti milih 3 dari 3. Nah, ini 3C2. Selisihnya 1. Berarti sama aja kayak yang belakangnya 1, hasilnya 3. 5C1, belakangnya 1, udah jelas 5. 3C3, kalau sama hasilnya 1. Udah berarti ada 16 pilihan. Ngerti? Ngerti, Bu. Nanti kamu kalau misalnya peluang, itu bedanya cuma sedikit. Yang kita pelajari di aturan pencacahan, kalau di peluang, itu jadi yang atas, jadi banyaknya kejadian. Nah, nanti si peluang itu hanya tinggal ditambahin per. Pernya kan ruang sampelnya kan. Kalau kayak gini ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya yang tanpa syarat. Tanpa syaratnya apa? Jadi kayak ini nih misalnya ya, soal yang ini yang 3 orang tadi minimal 2 perempuan. Ini kan udah ada gini kan, udah yang ini kan. Nah, tinggal dikasih per kalau dia nanya peluang. Kalau dia nanya banyaknya cara, udah. Jawabannya ini 16. Tapi kalau dia nanya peluang, kasih per. Pernya apa? Kombinasi, totalnya butuh berapa orang? 3. Dari berapa total orangnya? 8. Udah. Jadi tinggal dikasih ruang sampel. Ruang sampelnya tuh apa? Ruang sampelnya tuh tinggal berapa yang diambil dari totalnya berapa tanpa syarat apapun. Kalau yang atas kan bersyarat. Bersyaratnya apa? Minimal harus ada 2 perempuan. Tapi kalau ruang sampel nggak ada syarat apapun. Itu. Jelas? Jelas, Bu. Dadu, kan paling kalian mah dadu. Terus apa lagi? Bola. Koin gitu kan. Dadu, koin, apa lagi? Ibu, kalau yang ada diagram fan-fannya gitu gimana? Sama aja? Sama aja. Oke. Jadi kamu cuma bikin diagram fan-nya aja. Oh, itu. Saling bebas, saling lepas ya? Iya. Iya kan? Oke, 2 kejadian. 2 kejadian tidak lepas. Jadi itu sama kayak peluang kan? Peluang kejadian tidak lepas. Kalau tidak lepas berarti gini kan? Gini. Jadi kamu ingat-ingat aja diagram Venn. Kalau tidak lepas berarti dia punya apa? Punya irisan. Kalau punya irisan gimana? Berarti peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B, kan punya irisan ya? Dikurangi peluang A irisan B. Kenapa? Karena dia punya irisan. Ini kejadian tidak saling lepas. Jadi kalau tidak saling lepas berarti dia punya irisan. Gitu ya. Kalau dia saling lepas ya berarti gini. Kalau dia saling lepas berarti masing-masing. Ini A, ini B. Berarti peluang A gabung B-nya tinggal peluang A ditambah peluang B. Punya irisan nggak? Nggak ada kan? Jadi rumusnya cuma sampai sini. Kalau yang Terus ada lagi saling bebas. di semestanya, Bu, ya? Benar. Kalau kejadian saling bebas itu peluang A irisan B. Jadi peluang saling bebas tuh jadi 2 kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Jadi kalau tidak saling mempengaruhi gimana? Ya berarti masing-masing. Jadi kayak 1 koin dilempar dan 1 dadu dilempar. Peluang misalnya munculnya bilangan ganjil di dadu dan peluang munculnya angka di koin. Kan itu masing-masing. Kamu tinggal ngitung aja peluang ganjil di dadu berapa, peluang angka di koin berapa. Nanti tinggal dikaliin karena dia masing-masing. Jadi kalau peluang saling bebas, ini saling bebas ya. Itu tinggal peluang A kali peluang B. Jadi karena dia kejadiannya saling bebas, jadi nggak saling mempengaruhi. Jadi tinggal dikaliin aja. Dan saling bebas. Kayak tadi kan dan dikalikan. Kalau yang ada ekspektasi itu apa ya? Yang ada sigma sama X-nya itu. Kalau yang ada apa? Ekspektasi, expectation. Aksen, komplement. Ekspektasi, sebentar, Bu. Yang harapan gitu. Iya, harapan. Oh, frekuensi harapan.
Ya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan tuh rumusnya cuma tinggal peluang dikalikan banyak percobaan aja. Jadi kayak misalnya gini, misalnya ibu punya dadu, satu dadu aja lah ya, dilempar misalnya 100 kali. Berapa frekuensi harapan, ya kan? Harapan kamu, ekspektasi kamu gitu kan, munculnya bilangan prima misalnya. Bilangan prima berarti berapa aja? 1, 3, 5, Enggak. 7. 1 enggak prima. Oh, 2, tidak. prima mulainya dari 2. Oh, 2, 3. 5. Iya, 2, 3, 5. Enggak. Oh, dadu Kan ya, dadu, dadu ya. Dadu dadunya ada 1. 10 ya. Oh, Berarti 2, 3, 5. Berarti hanya ada 3. Dari berapa? dari 6. Dari 6. Berarti peluangnya kan, peluang munculnya bilangan prima 3/6 atau setengah kan? Nah, kalau dia nanya frekuensi harapan, berarti tinggal dikalikan aja banyak percobaan. Kalau dia percobaannya 100 kali, berarti tinggal kali 100. Jadi ini setengah kali 100. Oh, berarti kemungkinannya 50 kali kamu dapat bilangan prima. Gitu. Ya? Oke, Bu. Terima kasih. Oke, apalagi yang bingung? Lanjut, Bu. Lanjut yang mana? Apa ya? Ada apa lagi sih dimensi 3 ya, Bu? Tapi dimensi 3 mah kebanyakan tentang ini sih, apa? Pitagoras kan ya? Jarak dan sudut ya? Iya. Paling kayaknya kemungkinan cuma ngitung jarak aja deh sama sudut. Kalau jarak lebih ke ini ya, pakai Pitagoras ya. Sama kalian harus tahu itu ya, apa tuh namanya? Apa sih istilahnya namanya tuh? Proyeksi. Proyeksi harus tahu, proyeksi ini ke sini apa, proyeksi ini ke sini apa. Proyeksi tahu kan apa proyeksi? Tahu kan proyeksi? Kalau Ibu tanya proyeksi garis AG ke alas apa? Nggak tahu, Bu, ternyata. Proyeksi AG ke alas. Proyeksi itu jatuh. Tarik garis AG, terus tarik garis ke bawah yang apa sih? Yang tegak lurus. Iya, jadi apa proyeksinya AG ke alas? Apa? AG ke Nggak tahu, Bu. ABC. Gimana kamu nggak mencari sudut kalau kamu nggak tahu proyeksi? ACG, Bu. ACG. Enggak, bukan ACG. AGC, Bu. Bukan, proyeksinya salah. Sebutin proyeksinya apa? GAC. AC. AC aja. Oh. Kan proyeksi AG ke alas. A tuh sudah ada di alas. Jadi udah nggak perlu kamu proyeksiin lagi. Nah, G belum ada di alas. Kalau dijatuhkan tegak lurus, jatuhnya ke sini, ke C. Jadi proyeksi AG ke alas itu ya AC. Oke, Bu. Proyeksi namanya, sayang. Kamu nanti sudut itu proyeksi-proyeksian. Kalau kamu nggak ngerti proyeksinya, Bu, pantesan kemarin gimana latihan mau sudutnya, nyari Bu, aku nggak sudutnya? bisa yang sudut. Aku bisanya yang dimensi doang, yang jarak. Ya, karena kalau sudut itu nyari proyeksi-proyeksi. Nah, coba sekarang. Kalau Ibu punya misalnya
Tar. BG deh, BG. BG ke BDHF. Ayo, apa proyeksinya dulu? BH. GBD. Apa? BH. B. Nggak H. tahu. Are you sure? Yakin? BDHF kan? Proyeksi kok disebut iya BDHF. BD, Bu. Kenapa BD? BG loh. Nggak tahu, Ibu belum bilang loh, belum bilang apa-apa. Ibu belum bilang itu betul. BG ke BDHF. B-nya udah betul. G-nya kalau diproyeksikan ke BDHF, jatuh tegak lurusnya ke H. Tegak lurus kah? G? Enggak. HF? Enggak. So, tegak lurusnya kemana? BD. D? Nggak tahu. Yakin? Kan G yang mau ditegak lurusin. Ya kan? Ayo. BC. C ke C kan kita nyarinya ke Sahabat ayah C BDHF. Kalau Ke P, Ibu Bu, bilang ke P. di BDHF, BF. kalau ke BF tegak lurus kah? Tidak. G-nya Sama F. BD berarti tadi udah bener. Nggak tahu deh, Bu. Tapi tahunya dari mana dari tegak lurus? Kan ini ya. Enggak. BD Kan lurus, kan miring. Ini coba ya. Coba kan cari walaupun dulu. miring tetap Tegak lurus kan iya. ke BDHF? BD. Ya, ke BD, Bu. Berarti, iya BD berarti, Bu. Enggak, bukan. BD ke bawah loh. Kan yang mau diproyeksikannya BG. Emang G-nya bisa ke D ya? Tapi kan kalau misalnya narik garis dari B ke D, terus dari D ke B, itu jadi G, D, B-nya itu 9. Ibu kalau ke BE tidak boleh ya? Boleh. Ke BE. Gimana? Ke BE? Iya, BE tak boleh ya? Apa bedanya? Kan yang ditanya BG. Oh. Apa bedanya BG dan BE? Alright. Iya, Bu. BD, Bu. Ya. Enggak BD. Gini, BD. kalau kamu mau proyeksikan BG ke BDHF, berarti jawaban kamu harus ada di BDHF. Jawaban kamu harus ada di BDHF. Di tengah-tengahnya, Bu. Antara di BD, BH sama Tadi DF. aku udah bilang Silangannya gitu. Tadi aku udah bilang BP loh, Bu. P-nya di mana coba? P-nya di mana, Nak? Di harus ada di bidangnya, cuma harus ditarik garis dulu, Bu. Ya, 90. Titik potongnya. Enggak, bukan. Kelihatan kok P-nya di mana. Di titik potongnya Kamu kayak sebutin harusnya. no. Lihat, ini. Yes, that's what I meant. Lurus Itu namanya apa sih, Bu? ini. Diagonal. Iya, diagonal. Kan dia tegak lurus kan? Iya. Paling tegak lurus kan? Ibu kalau titik potong beda ya namanya ya? Beda. Enggak, maksudnya Oh, aku salah istilah. Karena dia harus tegak lurus, Davira. Jadi nggak harus titik potong, tapi harus tegak lurus. Kenapa dia tegak lurusnya ke sini? Karena bidangnya juga di sini. Bidangnya di sini, BDHF. Tegak lurusnya di sini. Jadi proyeksinya nanti ini, BP. Proyeksinya tuh harus ada di bidang BDHF. Ngerti nggak? This is confusing. Nanti kan kayak gini nih. Nih, ini ya, misalnya Ibu langsung aplikasiin ke sudut nih, misalnya ya. Coba, kalau kamu nggak ngerti proyeksi, harusnya kamu nggak akan bisa jawab ini. Misalnya, Ibu punya A, B, C, D, E, F, G, H. Proyeksi bidang BDG ke alas.
Sudut antara BDG dan alas. Sudut antara BDG dan alas. Yang mana sudutnya? BDG Yang dengan BDG, alas. Bu. BDG nih. Sudut antara BDG Yang dengan D. alas. Hah? Yang D sudutnya tuh. Yang apa, Nak? Kan D. sudut Enggak ya? BDG. D, Bu. Kalau sudut Ya itu sudut ya D. harus diubah jadi sudut antara garis dengan garis. Garis dengan Antara garis. BD sama DG. B apa? BD? Bebek dodol sama dodol Garut. Bebek dodol sama dodol Garut. Enggak, Nak. Yakin itu yang mewakili bidang. Nah, Bidangnya nggak tahu, miring Bu. loh. Jadi gini, kalau antara garis dengan bidang dengan ini bidang dengan bidang ya. Kalau bidang dengan bidang, jadi harus dibuat. Jadi kalau sudut itu harus dibuat jadi garis dengan garis. Nah, pertama kita cari dulu nih. Kan ini BDG. Cari dulu kira-kira garis yang mewakili bidang ini tuh yang mana? Yang mewakili benar-benar. Kalau kata Ibu yang mewakili ini. Oh, GO. Benar nggak? Ya. betul-betul. Itu mewakili, ya kan? Nah setelah itu baru kamu proyeksikan kan ke alas kan. Nah si GO ini kalau diproyeksikan ke alas apa proyeksinya? BD. CO. GO ya, GO ya. GO ini kalau diproyeksikan ke alas apa proyeksinya? Berarti hasilnya harus ada di alas. Apa proyeksinya? Apa? CO. Oh, C. Harus ada di alas. Hasilnya harus ada di alas. Ya CO. Oh, A. Oh iya, oke, CO Oh. benar. Benar, CO. Kan O-nya udah ada di alas, G-nya ke C. Oh, Berarti ini segitiganya. Segitiganya berarti GO dan CO. GCO. Kita gambar ulang nih. Ini G, ini C, ini O. Bukan di sini. Berarti sudutnya di mana? Di O. Di O. Kenapa? Karena GO, CO. Yang berulang huruf apa? Huruf O. Berarti sudutnya di sini. Nah ini. Jadi sudut antara BDG dan alas itu diwakili sama segitiga GCO. Sudutnya di O. Ngerti nggak? Itu proyeksi. Kalau kamu nggak ngerti proyeksi, nggak akan bisa nyari sudut. Bisa, Bu, insya Allah. Oke? Oke. Insya Allah. Kalau jarak itu lebih ke, kalau jarak mah kayaknya bisa deh kalian ya. Kalau jarak, tapi kalau jarak mah kan tinggal bikin segitiga atau apa bisa ya. Yang ini cuman sudut aja biasanya yang harus pakai proyeksi. Ya, Bu. Bisa kan kalau jarak? Kayaknya bisa, Bu. Kalau misalnya terus aja ya, risetnya 4. Yang ditanya misalnya jarak dari, misalkan Ibu punya di sini titik tengahnya P. Jarak dari B ke PD. B ke PD, jangan deh, susah ya ntar kalau B ke PD. B ke AP deh. B ke PA. B ke PA. Segitiganya segitiga apa? Jadi kalau jarak dari titik ke garis tinggal dibuat jadi segitiga ya. B ke PA, segitiganya segitiga apa? sama kaki. Sama kaki ya. Ini P, ini A, ini B. Ini sama kaki. Kalau ditanyanya dari P ke AB enak. Iya kan? Kalau dari P ke AB enak. Tengah-tengah kan? Tapi yang ditanya justru dari B ke PA. Berarti gimana? Pakai apa? Ini X yang Pakai merah yang dicari. sama luasnya.
Ya, betul. Kamu tinggal nyari kesamaan luas aja ya. Jadi kan setengah kali kalau kamu pakai AB, tingginya berarti misalnya O, berarti tingginya si OP. Dicari dulu berarti ya, 2 kali kerja. Ini bisa dicari lah ya, kalau OP mah kan gampang. Sama dengan setengah kalau alasnya AP, tingginya si X. Nah, nanti ini yang dicari dapat. Gitu. Jarak mah kan bisa, kata Ibu juga. Kalau yang pakai proyeksi itu yang sudut biasanya. Ya, gitu. Bisa? Bisa, Bu. Waktu sudah habis. Salah, tinggal banyak latihan. Punya nggak latihan-latihannya? Kalau ada boleh. Iya, iya. Bu. Kalau Ibu mau Kalau ngasih ada boleh, Bu. boleh. Ntar Oh, Ibu Bu. lain aja tuh ya. Ibu kasih Nana ya, ntar Nana yang kasih aja ya. Oke, Bu. Oke, makasih, Bu. Oke, Kasih, Sudut makasih ya, Bu. kalian yang sudut kan? Jarak sudut Iya. kan? Iya, Iya. Bu. Oke. Ntar Ibu kasih latihan khusus yang jarak sudut. Bu, kalau matmin teh Ibu yang bikin atau bukan? Matmin. Matmin Pak Bunfi. Abung siap. Enggak lah, gampang sama aja. Ibu aja Bu yang bikin, Bu. Ibu kenapa nggak Ibu aja? Gampang. Enggak, Ibu. Enggak, Ibu. Kan kata kakak saya kalau Pak Bunfi tuh. Enggak. Kan itu udah Ibu lihat juga soalnya. Enggak. Abung Enggak. Enggak, Ibu. Kalau misalnya Pak Bunfi ini enggak sesuai, revisi lagi udah kok udah. Bisa. Bu kalian. doain, Bu. Ibu tolongin ya Bu. Iya, bisa Doa. lah. Bapak Doain. Daniel Chandra. Salah kalian mah bisa. Amin. Aku takut Bu Pak Bunfi Insya soalnya yang Allah, bikin soalnya. amin. Ibu aku Oh my butuh God. remet. Enggak. Ibu kalau PAS ada remet gak sih, Bu? Enggak ada. Bu, ai minggu remet buat Enggak apa? ada lah. Ai minggu remet teh buat apa? Remet ulangan lah. Hah? Ulangan. Itu mau remet ulangan. Ya, Nggak ngerti. yang Oh, Ibu aku mau nanya. remet yang mana? Nggak jadi bentar aja, Bu. Kalau ada chat ya. Ya, Nanti Ibu kasih soal ya. Oke, thank you, Fotoin Bu. soal ya. Oke. Makasih, Oke. Bu. Oke, Have a great sama-sama. night. Salam. Dadah. Dadah. Ya.